asas. Nah, jadi suatu semester 1 kemarin di PIH kita diajari bahwasanya asas merupakan suatu yang penting. Asas menjiwai daripada segala aspek dalam hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan, lalu kemudian pengadilan, lalu hukum acara. Nah, di sini yang kita bahas adalah terkait dengan kontrak. Nah, asas dalam kontrak diatur dalam pasal 1330 1313 BW, bahwasanya merupakan suatu persetujuan, suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi siapapun yang mengikat dengan kontrak maka itu akan menjadi undang-undang baginya. Nah, jadi di sini kontrak melahirkan suatu perikatan yang mana juga ada beberapa jenis asas dalam kontrak. Nah, sebenarnya ketika ingin mendalami suatu asas, terutama yang berhubungan dengan kontrak, ini sangatlah dalam dan juga memerlukan banyak sekali waktu. Nah, ilmu terkait dengan asas kontrak itu yang kita pelajari saat ini mungkin hanya permukaannya saja. Maka dari itu saya mulai dengan yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Nah, ini diatur di 1338 BW yang menjelaskan bahwasanya kebebasan dari suatu isi, bentuk, dan pihak dalam satu perjanjian merupakan kebebasan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Jadi maksudnya kebebasan berkontrak menjamin otonomi kehendak dan kepastian hukum antara para pihak. Nah, kebebasan ini tidak bersifat absolut, namun dibatasi oleh beberapa aspek, yaitu diantaranya undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan asas itikat baik, yang nantinya akan dijelaskan juga pada slide berikutnya terkait dengan asas itikat baik. Nah, tujuan dari kebebasan berkontrak adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial dalam hubungan kontraktual. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya kontrak jual beli yang diaktekan di notaris. Nah, notaris sana hanya memberikan notaris di sana hanya sebagai saksi yang diberikan otoritas oleh negara untuk melihat suatu kontrak ini benar-benar diatur atau ditulis para pihak. Jadi notaris hanya tidak mengintervensi dari suatu isi kontrak, namun yang menentukan bagaimana isi, bentuk, dan siapa saja pihak yang diperjanjikan itu adalah para pihaknya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi asas ini merupakan salah satu asas yang paling fundamental dalam kontrak terkait dengan menentukan apa isi, bentuk, dan pihak dalam suatu perjanjian. Nah, sebelum saya lanjut di slide berikutnya, apakah ada pertanyaan? Mohon izin untuk pertanyaan mungkin setelah presentasi selesai. Oke, lanjut berarti ya. Siap. Ini saya sudah berapa slide ini? Untuk selanjutnya mungkin bisa saya Mas Idan. Oke, silakan Mas Ajeng. Untuk yang selanjutnya itu meneruskan dari penjelasan dari Mas Idan, yaitu yang kedua ada asas konsensualisme, yang merupakan asas konsensualisme adalah perjanjian lahir tercapainya kesepakatan para pihak yang dasarnya pada 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Perjanjian menjadi sah cukup dengan kata sepakat tanpa memerlukan bentuk tulis atau serah terima barang, menunjukkan bahwa kehendak para pihak adalah sumber utama lahirnya perikatan, berlaku sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan bentuk tertentu, misalnya perjanjian tanah. Tujuannya untuk memudahkan hubungan hukum dan menegakkan kebebasan berkehendak dalam berkontrak. Jadi asas konsensualisme yaitu asas kesepakatan, dan mana itu tidak perlu adanya
sebuah surat, cukup dengan kata sepakat saja itu sudah cukup. Kalau kalau memerlukan surat itu biasanya bisa dibuat bukti atau enggak yang yang disebutkan dalam sini juga misalnya perjanjian tanah itu memerlukan surat juga untuk tanda kepemilikannya. Next, bisa di next Mas Zidan. Nah, untuk yang ketiga yaitu asas itikat bait. Asas itikat bait yaitu mengandung kewajiban agar para pihak bersikap jujur, wajar, dan saling menghormati sejak perjanjian dibuat hingga dilaksanakan. Ada dua sisi. Yang pertama yaitu subjektif, yaitu kejujuran dan niat baik dalam diri masing-masing pihak. Yang kedua, objektif. Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan norma dan kepatuhan. Asas ini menjadi ukuran moral dalam menjalani perikatan agar tidak merugikan para pihak lain. Jadi asas itikat baik ini juga ada ada dua, yaitu yang pertama subjektif, yaitu asas daripada niat diri kita sendiri. Yang kedua itu untuk menjalankan kontrak agar tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan dan norma kesusilaan. Untuk yang selanjutnya next. Bisa di next. Nah, untuk yang next, yang Vosmeyer tadi. Nah, untuk yang selanjutnya itu asas Vosmeyer. Itu menjelaskan bahwa pihak yang gagal melaksanakan perjanjian karena adanya keadaan di luar kendalinya yang dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Contohnya bencana alam, terus terjadi perang, mungkin perang dalam artian adanya demo sehingga tidak bisa terjadinya pengiriman yang ditandai di kontrak. Terus ada juga pandemi atau pemerintahan yang menghalang pelaksanaan kontrak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum tidak menuntut hal yang mustahil dilakukan. Asas Vosmeyer ini juga asas yang gagal. Mungkin ada konsep, sebentar. Ada namanya kondisi yang tidak memungkinkan, maka itu boleh gitu. Untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan rekan-rekan saya. Pada Mbak Lia mungkin bisa jelaskan untuk yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas itu berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak berdasarkan kontribusi, resiko, dan manfaat yang diterima masing-masing. Asas ini menekankan bahwa pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, namun tidak harus sama persis secara matematis. Selama dalam konsep perjanjian itu bisa berlaku adil dan wajar, sehingga prestasi itu dapat dipenuhi secara sesuai kesepakatan. Tujuan asas proporsionalitas ini untuk mencegah ketimpangan posisi tawar, menjamin agar beban dan keuntungan dibagi secara adil dan kontribusi. Ketiga, untuk menciptakan keadilan kontraktual. Lanjut. Selanjutnya itu asas kepribadian. Sebelum kita masuk ke asas kepribadian, kita harus tahu dasar hukumnya terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan pada pasal 1315 KUH Perdata. Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ditegaskan lagi pada pasal 1340 KUH Perdata. Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Makna ini menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, kontrak ini bersifat pribadi atau personal dan tertutup, kecuali ada dasar hukum lain yang memperluasnya. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum bahwa hanya pihak yang berkontrak yang memiliki hak dan kewajiban, dan juga untuk melindungi pihak ketiga dari akibat hukum yang tidak ia sepakati.
Selanjutnya Mas Zidan. Dalam asas yang kedua itu asas kepercayaan. Dalam setiap perjanjian itu didasarkan pada rasa saling percaya antar pihak. Tanpa kepercayaan tidak akan ada dasar untuk membangun hubungan kontraktual yang sehat. Asas ini penting dalam dunia bisnis karena kejujuran dalam reputasi menjadi bagian dari nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ditegaskan juga dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik yang berakar pada rasa saling percaya antar pihak. Para pihak percaya bahwa pihak lain itu pihak lain akan memenuhi janji dan kewajiban yang akan disepakati, informasi yang diberikan itu benar adanya, dan hubungan hukum akan dijalankan dengan niat baik dan jujur. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, saya lanjut. Kemudian yang terakhir ada asas kepatutan, yang dimana asas ini berdasar pada pasal 1339 BW. Perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang tertulis, tetapi juga dianggap patut dan lazim. Dengan kata lain, kontrak mencakup juga hal-hal yang wajar menurut kebiasaan, keadilan, dan norma sosial. Asas ini juga mencegah penyalahgunaan hak kontraktual dan memastikan keadilan substansial dalam hubungan bisnis. Kemudian ada kesimpulan. Next, Mas Zidan. Next. Next tower. Iya. Sorry. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah asas-asas dalam kontrak bisnis tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai etika, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Hukum kontrak modern tidak lagi hanya menekankan janji harus ditepati, tetapi juga bagaimana janji itu dibuat dan dijalankan secara adil dan manusiawi. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya Mohon izin Saya bertanya. juga bertanya. Ya, silakan. Eka dulu. Ya, Eka silakan. ini harus on cam atau Kak Bapak gini aja? On cam. Oke. Wis keluar muka akuratnya. Ya. Halo. Oke, silakan Kak Eka. Ya, kelihatan. Oke, saya ingin bertanya kepada Mbak Lia yang telah menjelaskan tentang asas proporsionalitas. Mbak Lia? Iya, silakan. Saya ingin bertanya, dalam praktik perjanjian bisnis, bagaimana asas proporsionalitas dapat diterapkan ketika terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak? Sekian. Silakan dijawab, Mbak Lia. Dapat apa tadi sama bisnis? Dapat diterapkan ketika terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Oke. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab Kak Lia? Kita mau dulu, tak? Ya, ditampung dulu aja sebentar. Oke. Pertanyaan kedua, silakan. Harus on cam ini ya. Ya. Mohon izin bertanya. Dalam hukum bisnis, apa hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan asas keabsahan kontrak? Mungkin
Pertanyaannya cuma itu saja dari saya. Cukup, terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Hubungan antara kebebasan berkontrak dengan apa tadi, Kak Ibnu? Dalam hukum bisnis, apa hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan asas keabsahan kontrak? Bisa didengar? Oh, ya, oke. Saya tampung dulu. Yang lain, pertanyaan ketiga. Saya mau bertanya tadi. Bentar ya, saya mau bertanya ke Ajam tadi. Ini Dia bilang kalau jawaban sih. bentar aja. Tadi dia mengatakan kalau demo itu termasuk force majeure di dalam dunia modern ini kan. Kita balik lagi ke force majeure kan, ada situasi yang tidak dapat kita kendalikan atau situasi yang tidak kita ketahui gitu kan. Intinya, kalau semisal demo dalam dunia modern ini kan semua berita itu kan udah masuk di handphone kita, berita-beritanya. Apakah demo itu masih masuk dalam kategori force majeure? Itu saja, terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya. Bisa, itu sangat bisa. Karena demo itu juga bisanya mendadak. Jadi yang kayak yang kemarin itu ada ini pinjam dari Ferry Irwandi ya, yang di Jakarta itu demonya sudah distruktur, tapi ada demo langsung di situ. Nah itu bisa menjadi force majeure di situ. Ada kerusuhan, itu sangat bisa banget ya untuk menjadi force majeure. Begitu. Karena memang ada yang mendadak juga, ada yang tidak, ada yang tugas susah terstruktur, ada yang juga mendadak. Gitu. Apakah sudah terjawab? Apakah masih perlu penjelasan lagi? Bagaimana? Tapi menurutku kan semua berita itu ada di handphone ya. Kita tahu kalau itu udah masuk, kita baca pasti. Menurutku itu belum masuk kategori force majeure sih. Mungkin kamu bisa ngasih aku alasan yang lebih kuat untuk memastikan itu termasuk force majeure. Oke. Jangan apa-apa aja. Ya. Oke. Untuk alasan yang lebih kuat ya. Karena mungkin demo itu juga merugikan, jadi itu termasuk force majeure. Jadi mungkin alasan demo itu kan, kalau force majeure itu harusnya terjadi di dalam kontrak. Kalau ada misal ini gitu, mungkin dalam demo ini itu kan alasan yang terjadi karena hal manusia, bukan karena alam kan. Pandemi itu kan termasuk hal dalam terjadi karena alam, bukan karena manusia. Nah seperti itu. Kalau karena manusia itu bisa jadi itu mendadak banget itu. Gitu. Karena juga dalam klausulanya biasanya tidak ada alasan yang menyantumkan demo itu, begitu. Makanya ini asas force majeure itu demo juga termasuk, gitu. Kalau menurut saya begitu. Bagaimana Kak Ria? Bagaimana? Ya, menurut Jidan gimana? Soalnya Jidan pernah bilang ke aku kalau tindakan dari manusia itu tidak bisa dimasukkan dalam force majeure. Oke. Tadi pertanyaannya, apakah force majeure, apakah demo itu bisa termasuk force majeure ya? Iya ya. Ya benar sekali, Bung. Oke. Ntar aku kedengeran nggak? Gak dengar. Iya dah, tak denger dah. Halo. Kedengeran tapi agak kecil sih. Coba besarin lagi.
Saya kan kayak sampai semua. Ini Oke, gimana? perlu mudah. Ya, aman. Oke, jadi 5 detik. Menurut saya sepakat dengan Azam tadi bahwasanya aksi itu bisa termasuk dalam kategori force majeure atau keadaan kahar atau keadaan kegentingan yang memaksa. Maksudnya ketika aksi tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat dihindari, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak debitur. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya memang benar bahwasanya sekarang ada akses berita, akses untuk media, kita bisa melihat informasi. Namun tentunya dalam konteks general, dalam konteks bisnis, informasi tersebut ada yang tersampaikan dan ada yang tidak. Bahkan ada aksi yang tidak bisa terreport oleh media. Nah, jadi aksi demonstrasi itu bisa menyebabkan force majeure ketika pertama, aksi tersebut tidak banyak dipublis di media massa. Kedua, aksi tersebut dapat menyebabkan kerusuhan di suatu wilayah yang menyebabkan suatu arus atau suatu kayak macet itu. Nah, intinya ketika itu menyebabkan suatu lalu lintas atau mengganggu lalu lintas yang menyebabkan keterlambatan suatu proses yang menyebabkan banyak prestasi. Jadi dua poin tersebut merupakan penyebab yang mana aksi demonstrasi itu dapat dikategorikan force majeure. Oke, bagaimana ya? Apa kedengeran? Iya. Hujan mas, hujan. Oke, dapat dipahami. Aku mau menjawab pertanyaan dari Mbak Eka. Tadi Mbak Eka tanya, dalam praktek perjanjian bisnis bagaimana asas proporsionalitas dapat diterapkan ketika terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Iya. Hal ini memang sering terjadi karena ada contoh kan pengusaha sama pegawainya. Pasti posisi pengusaha lebih besar buat menentukan isi klausul dalam perjanjian. Terus untuk mencegah agar tidak ada tumpang tindih, ketidakseimbangan dalam posisi tawar antar pihak itu dengan menyesuaikan isi perjanjian antara pihak A sama pihak B. Dengan memahami isi perjanjian juga itu penting untuk mengetahui resiko ke depannya itu seperti apa. Terus yang ketiga itu pihak yang merasa dirinya lebih bawah dibandingkan pihak yang atas itu lebih baik mengadakan negosiasi sehingga hak sama kewajibannya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dia gitu loh Mbak Eka. Itu sih jawabanku. Oh iya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mas Ibnu. Bisa siapa? Mas Idan mungkin ada jawaban. Oke, terima kasih Kak Azam. Saya akan menjawab pertanyaan Kak Ibnu terkait dengan apa hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan keabsahan kontrak dalam konteks bisnis. Oke, jadi dalam konteks bisnis tentunya langkah bisnis adalah langkah hukum.
terutama dalam konteks kontrak ya. Jadi sangat penting sekali kebebasan berkontrak ini dalam artian pertanggungjawaban hukumnya. Nah, misalnya ketika kita menjadi legal corporate suatu perusahaan, dan kita harus memastikan bahwasanya isi klausula dalam kontrak itu merupakan isi yang benar-benar ditulis oleh pihak-pihak yang menyepakati kontrak. Jadi tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bisa mengintervensi, misalnya dari pihak internal maupun eksternal. Nah, jadi isi kontrak tersebut kita sebagai legal corporate perusahaan harus memastikan hal tersebut agar meminimalisir high risk atau risiko tinggi. Jadi mitigasi risiko terkait dengan ada gugatan hukum terkait dengan kontrak yang bernilai tinggi, misalnya itu kita bisa meminimalisir dari sejak memastikan bahwasanya kontrak tersebut merupakan kontrak yang benar-benar disepakati oleh para pihak yang menjanjikan di suatu perusahaan. Misal perusahaan PT A dan PT B melakukan perjanjian terkait dengan pengiriman barang. Di situ legal corporate harus memastikan bahwasanya benar isi dan klausul kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dalam perusahaan yang berwenang melakukan kontrak. Misalnya siapa? Direktur. Nah, oke. Jadi peran kita sebagai legal corporate tidak hanya memastikan dari eksternal, tapi dari internal juga. Apakah isi tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan apakah isi tersebut benar-benar hal yang akan baik untuk perusahaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi caranya ada dua cara tersebut untuk memastikan bahwasanya benar yang menyepakati itu tanpa intervensi dari pihak eksternal maupun internal. Jadi seperti itu Kak Ibnu, apakah ada tambahan atau sanggahan atau mungkin dari teman-teman yang lain? Mungkin izin menjawab juga ya. Aku izin masuk juga ya Mas Gani untuk menambahi. Mas Ibnu tadi kan bertanya hubungan antara keabsahan kontrak dan kebebasan berkontrak. Dalam berkontrak, dua itu harus terpenuhi. Dan yang paling utama yaitu keabsahan dulu. Dan ini sudah dijelaskan dalam pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatnya diri, yang 2 kecakapan untuk membuat surat perikatan, yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, yang keempat suatu sebab yang halal. Jadi untuk untuk mencapai dari kebebasan berkontrak ini, maka harus syarat yang dalam 1320 ini harus terpenuhi dulu. Begitu Mas Ibnu. Baru untuk pembuatan kontraknya, yang pertama kan asas sebelum membuat kontrak. Yang kedua itu asas dalam kontraknya. Jadi dalam kontrak itu kita bisa bebas membuat kontrak apa saja, asal tidak melangkahi norma dan beretikat baik, begitu. Jadi makanya itu sangat berhubungan, begitu Mas Ibnu. Apakah kurang jelas atau bagaimana? Apakah perlu penjelasan lebih lagi? Bagaimana untuk Mas Ibnu? Ibnu. Sudah jelas untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Ibnu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Tidak ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Saya. Silakan Kak Kevira. Saya mau nanya ke Mas Agim ya terkait asas force majeure tadi. Kan asas force majeure tadi kan menjelaskan bahwa pihak yang gagal melaksanakan perjanjian karena keadaan di luar kendalinya dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Nah, terus yang menanggung resiko kerugian itu siapa? Apabila terjadi setelah kontrak telah ditandatangani tetapi belum dilaksanakan. Untuk menjawab ya, itu sebenarnya menggunakan teknik negosiasi bisa, karena itu kejadian force majeure juga sebenarnya harus dua-duanya itu paham atas terjadinya hal itu, dan kita juga bisa menjelaskan keadaan force majeure apa yang diderita sama supplier, begitu kan. Makanya kalau untuk menanggungnya
itu pakai win-win solution, itu bisa pakai win-win solution, dia diuntungkan. Jadi mungkin dia memaafkan juga bisa, yang dia juga memberikan kompensasi juga bisa menggunakan win-win solution juga, begitu Mbak Gevira. Mungkin ada tambahan dari Mas Jidan? Oke, terima kasih Kak Azam dan Kak Gevira atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya keadaan kahar atau keadaan memaksa ini tidak hanya dalam bidang hukum private ya, tapi juga di bidang hukum publik seperti konstitusional law misalnya. Nah, jadi terkait dengan hukum private ini, misalnya dalam konteks force majeure ketika melakukan kontrak, tentunya yang melakukan pertanggungjawaban adalah pihak yang seharusnya memenuhi kewajibannya dalam kontrak. Oke. Jadi tidak boleh hak dari pihak yang berkontrak itu dikurangi dalam kondisi kegentingan yang memaksa tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya menggunakan alternate dispute resolution tentunya, atau metode alternatif penyelesaian sengketa. Misalnya disepakati setelah ada somasi, disepakati bahwa pihak yang dirugikan tersebut mau dilakukan negosiasi atau win-win solution, misalnya seperti tadi ada negosiasi, mediasi. Nah, jadi ada juga cara yang kedua, yaitu win or lose solution dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, jadi sebenarnya yang melakukan pertanggungjawaban di sini adalah ketika ada suatu force majeure, yaitu pihak yang seharusnya memenuhi kewajibannya. Namun pihak yang dirugikan tersebut juga harus ada kesadaran bahwasanya memang benar ada suatu keadaan yang di luar kendali pihak tersebut. Nah, jadi semua pihak tidak ingin sejatinya ada keadaan force majeure. Ya, seperti itu Kak Gevira. Bagaimana? Terima kasih Mas Jidan. Jawabannya jelas. Terima kasih kembali. Oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya ada bagaimana teman-teman? Masih adakah? Silakan bertanya teman-teman. Kita usahakan ini menjadi forum diskusi yang interaktif untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan asas hukum kontrak, agar nanti ketika kita berprofesi kita bisa menjadi legal corporate yang handal. Mas Jidan, aku mau tanya dong. Iya, silakan Kak Eka. Ayo. Aku tanya Mas Jidan. Iya, Elvira, jelas. Aku kan mau tanya kan, apabila dalam suatu praktek bisnis itu terjadi sebuah pelanggaran kontrak akibat salah satu pihak itu tidak jujur atau tidak terbuka, terus pertanyaan itu bagaimana asas itikat baik itu dapat digunakan sebagai dasar moral sekaligus hukum untuk menyelesaikan sengketa seperti ini? Oke. Ya, tadi awalannya Elvira, awalannya tadi. Awalnya itu seperti ini, apabila sebuah perusahaan itu loh kan intinya gini loh, biasanya kan praktik bisnis itu kan sering terjadi pelanggaran kontrak atau akibat salah satu pihak itu tidak jujur atau tidak terbuka untuk pembuatan suatu perjanjian. Yang aku tanyakan itu bagaimana asas itikat baik itu dapat digunakan sebagai dasar moral sekaligus hukum untuk menyelesaikan masalah seperti itu tadi. Oke, baik. Sebelumnya Pak, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Aman. Oke, jadi ya bagus sekali pertanyaannya. Terkait dengan asas itikat baik ya, Pak Azam pun menekankan bahwasanya asas itikat baik ini merupakan asas yang paling penting juga dalam kontrak. Nah, jadi peran asas itikat baik ini dalam menyelesaikan atau menjadi dasar dalam penyelesaian suatu sengketa atau perbedaan persepsi dari para pihak ya, tentunya sedari awal. Jadi menurut Pak Azam, apa bentuk itikat baik itu
diimplementasikan. Nah, jadi asas itikat baik itu diwujudkan itu dalam bentuk klausula yang tertulis dalam kontrak. Nah, jadi kita bisa melihat dari awal sebagai legal ya, apakah kontrak tersebut mencerminkan itikat baik. Jadi apakah itu tidak merugikan salah satu pihak dari pihak kita atau pihak B. Nah, ketika itu dirasa proporsional, cukup dan sesuai dengan keinginan para pihak, nah, maka di situ sudah tercermin terkait dengan asas itikat baik. Nah, jadi asas subjektif kejujuran dan niat baik dalam masing-masing pihak, lalu subjektifnya kontrak tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Nah, jadi kita sebagai legal ya dari awal harus memastikan misal kontrak terkait dengan jual beli pesawat jet antara Indonesia dengan Qatar. Nah, kita harus memastikan apakah kontrak tersebut benar-benar tidak merugikan dari pihak kita. Misalnya di situ kita tidak diperlihatkan wujud daripada jet yang kita beli. Nah, ketika pihak Indonesia meminta, pihak Qatar itu tidak menunjukkan. Nah, di situ apakah ada itikat baik? Tentunya tidak. Jadi dari awal kita harus memastikan melalui berbagai cara ya. Seperti contoh tadi, kita memberi saran kepada Indonesia jangan dibeli atau mencari jet di tempat lain. Nah, jadi di situ dari awal kita harus mitigasi resiko terkait dengan itikat baik ini. Apakah benar-benar tercermin dari pihak lawan maupun dari pihak kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi saya mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau yang kurang sepakat, silakan. Mungkin saya juga bisa izin masuk ya Mas Idani. Untuk tadi asas itikat baik itu gimana untuk mengetahuinya, itu juga sebuah tantangan sebenarnya bagi bagi orang-orang yang berkontrak. Makanya itu sangat sulit sebenarnya, benar-benar sangat sulit untuk dideteksi gitu loh. Jadi mungkin yang terakhir tadi yaitu ada asas kepercayaan. Jadi mungkin bisa menggunakan asas itu tersebut begitu untuk mendeteksi asas itikat baik seperti itu. Terus juga bisa menggunakan dari kredibilitas suatu perusahaan. Mungkin ini ada ratingnya, kredibilitasnya atau rating perusahaan ini itu baik, berarti dia itu ada itikat baik. Terus mungkin bisa menggunakan rating juga dari perusahaan begitu untuk mengetahui asas itikat baiknya. Untuk tadi jawabannya bagaimana? Semisal kalau di dalam kontrak perjanjian tadi kan sudah disepakati toh, terus tiba-tiba tidak ada kejujuran itu, apakah kontrak itu bisa dibatalkan, Mas? Contohnya bagaimana, Kak Elvira? Barangkali ada contohnya. Misalkan kita sudah buat itu toh sebuah kontrak perjanjian antara kerjasama PT A sama PT B gitu. Terus udah buat kontrak perjanjian, terus PT A ini tidak jujur sama perusahaan sendiri tentang kontrak itu tadi, apa bisa dibatalkan, Mas Idan? Mungkin bisa jawab. Bisa, karena itu merugikan ya Mas Idan ya. Mungkin itu aja jawabannya. Mungkin bisa diperjelas dengan Mas Idan ya. Berarti Tapi enggak. Kalau PTA kan. Tapi enggak, menurutku enggak mungkin kalau PT-nya sendiri itu mau ngerugiin perusahaannya sendiri. Maksudnya gimana Mbak Vira? Menurutmu arti kejujuran itu kayak gimana? Ya kan semisal nih ya PT A, aku PT B gitu, sama-sama kayak membuat sebuah kontrak perjanjian buat ngomongin. Kak ditulis Mas Jidan, makasih. Tiga apa lanjut no? Jawab bisa. Semisal permasalahan tentang omset gitu kan, tapi mungkin di dalam perjanjian itu persetujuan itu omsetnya itu sama-sama seimbang gitu, tapi tiba-tiba itu omsetnya itu lebih besar PT A daripada PT aku, PT B gitu. Apakah dengan sebuah
kontrak perjanjian gitu tuh tiba-tiba bisa batal di di itu tengah-tengah jalan gitu. Kalau semisal ada klausul negosiasi, harus lewat negosiasi dulu. Gak bisa langsung batal, menurutku ya. Nanti kita keluarkan surat somasi dulu. Kalau pihak PTA tetap bertindak dengan mengambil keuntungan lebih besar dibandingkan PTB, maka PTB bisa mengajukan Somasi. ke pengadilan gitu loh. Atau kalau menurutnya yang lain. Iya, ini Saya juga apa namanya? Monggo Mas Zidan, monggo. Oke, siap. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah case tersebut dapat dipersengketakan. Jadi kan yang kita tahu ya, sengketa kan perbedaan persepsi antara kedua belah pihak. Nah, soal terkait dengan omset misalnya, ketika itu disepakati di klausula pembagian omset ya. Jadi ketika pembagian omset pihak PTB itu membagi keuntungan dengan tidak sesuai kontrak. Nah, jadi tentunya seperti kata Kak Lia tadi harus melalui apabila ada klausula terkait dengan sengketa ya, itu somasi ini wajib 3 kali maksimal. Nah, lalu di situ lebih baik win-win solution, jadi melakukan negosiasi atau mediasi. Jadi tidak bisa dilakukan pembatalan sepihak. Jadi pembatalan berdasarkan asas contrario actus ya, pembatalan harus dilakukan dengan pihak yang melakukan perjanjian. Jadi kedua belah pihak harus melakukan sama-sama sepakat terkait dengan pembatalan. Misal ada perubahan terkait dengan klausula, itu harus disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, misalnya melalui negosiasi tadi. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin ini judul dari judul PPT-nya juga ini adalah asas keabsahan kontrak ya. Kalau salah satu asasnya belum enggak dipenuhi, ya maka kontrak itu tidak absah, begitu simpelnya. Terima kasih Mas Zidan, Mas Azza, Mbak Lia. Bagaimana selanjutnya? Apakah Oke, ada sama-sama. pertanyaan? Selanjutnya teman-teman lain silakan. Mungkin udah cukup. Lanjutkan Mas Azam sama yang lain. Yakin dah itu. Yang lain? Yang lain mungkin? Apakah masih ada? Izin bertanya, Kak. Oke, Izul tadi angkat tangan ya, silakan. Ya, Kak, bertanya. Di dalam keabsahan hukum kan ada istilah cacat kehendak. Nah, istilah itu digunakan pas apa ya? Cacat apa? Cacat kehendak. Cacat apa? Kehendak. Cacat apa? Rendang. Kehendak. Rendah oh. Nah, itu bisa terjadi karena apa, Kak? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Oke, untuk menjawab Mas Izul ya, ini cacat kehendak itu ada 3. Yang pertama itu kekhilafan atau dwelling mistake, yang kedua ada duang, yang ketiga adalah bedrong. Untuk yang itu diatur dalam pasal 1322 KUH Perdata, yaitu kesepakatan yang diberikan untuk yang dwelling ya, yaitu kesepakatan yang diberikan karena salah sangka terhadap hal pokok dari perjanjian, misal mengira barang asli atau palsu.
Untuk yang duang yaitu pasal 1324 sampai 1327 yaitu kesepakatan yang lahir karena tekanan, ancaman atau intimidasi yang menimbulkan rasa takut. Misalnya dipaksa menandatangani kontrak, dibawa atau ancaman itu termasuk cacat kehendak atau adanya paksaan. Untuk yang ketiga yaitu bedrong atau fraud, ya itu diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata, yang mana yaitu kesepakatan diberikan karena adanya tipu muslihat atau memanipulasi yang menyesatkan dari pihak lain. Itu adalah cacat kehendak. Begitu Mas Isu. Oke, nah apa misal dalam cacat kehendak, kalau semisal kejadian itu tadi hal-hal yang disebutkan tidak terjadi, apakah kesepakatannya masih bisa berlanjut ataukah tidak? Oke, ya masuk ya. Jadi terkait dengan cacat kehendak tersebut tidak batal demi hukum, tapi dapat dibatalkan. Nah, ketika salah satu antara kedua pihak tersebut mengetahui atau mengalami kerugian dari cacat kehendak tersebut, tentunya bisa dilakukan somasi atau teguran. Nah, jadi seperti tadi juga setelah somasi bisa win solution. Nah, seperti yang Mas Azam jelaskan tadi, saya mengamini bahwasanya cacat kehendak tersebut memang suatu yang biasanya diketahui itu ketika kontraknya sudah berjalan. Oleh karena itu, ketika para pihak melakukan kerugian, maka segera melakukan yang namanya somasi atau teguran pada salah satu pihak tersebut. Nah, cacat kehendak izin menambahkan juga terkait dengan Mas Azam tadi. Jadi singkatnya cacat kehendak itu terkait dengan 1320 BW. Jadi keabsahan tersebut ternyata fraud atau manipulatif. Nah, tentunya mengetahui tersebut biasanya dari pertengahan ketika kontrak tersebut berjalan. Bagaimana Kak Azizul atau teman-teman yang lain? Apakah ada tambahan atau sanggahan? Malam Mas, mungkin kita bisa akhiri. Oke, terima kasih Kak. Oke, yang lain nggak ada, tunggu 5 detik. Biar le. Oke, sepakat dah, buyar dah. Sepakat. Mungkin cukup dulu Kak, segitu dulu Kak mungkin Kak. Oke, insya Allah paham. Oke, siap. Baik. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang interaktif pada malam hari ini. Nah, semoga kita semua bisa berproses terkait dengan hukum kontrak ini dengan sangat melemping, dan kita usahakan bersama-sama bahwa apa yang kita lakukan malam ini bisa berimpact pada kemampuan atau kapasitas diri kita untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.